Negeri Hijaz berada di kota Mekah dan Madinah, kota suci di mana umat Islam berada. Di negeri inilah umat Islam datang dari berbagai penjuru dunia. Mereka datang mulai dari berdagang hingga beribadah. Masyarakatnya hidup dengan damai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiba-tiba pasukan Raja Saud dan Laskar Wahabi datang. Mereka membubarkan paksa jamaah Ahlussunnah yang sedang mengaji dan bersiarah. Karena dianggap musyrik dan menyesatkan. Kegaduhan terjadi, masyarakat panik, kocar-kacir lari ketakutan. Pasukan Ahlussunnah pun datang, peperangan tidak terelakkan. Peperangan menjadi tidak seimbang. Senapan pasukan Wahabi dibantu oleh Inggris dan Perancis membuat korban semakin banyak berjatuhan. Pasukan Ahlussunnah kalah karena banyak korban yang meninggal. Tahun 1924, penguasa negeri Hijaz, Syarif Hussein akhirnya menyerah. Negeri Hijaz dikuasai oleh Raja Ibnu Saud. Sejak saat inilah, semua mazhab selain Wahabi dilarang. Ajaran Ahlussunnah dan tradisinya resmi dilarang. Bahkan tersiar kabar bahwa mereka akan membongkar makam Nabi dan para sahabat. Para ulama yang tidak mengikuti mereka banyak yang dibunuh. Hingga terjadilah eksodus besar-besaran, termasuk para santri dari Indonesia. Di tanah air, melihat kondisi yang sangat memprihatinkan bagi kondisi umat Islam pada waktu itu, para kiai sepuh bertemu untuk mencari solusi penyelamatan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Atas restu Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah membentuk Komite Hijaz untuk merumuskan 5 poin kesepakatan untuk Raja Ibnu Saud. Setelah 5 poin kesepakatan disusun, Mbah Wahab beserta perwakilan Komite Hijaz pergi menemui Raja Ibnu Saud. Namun, kesepakatan ditolak karena dianggap tidak memiliki kekuatan
untuk mewakili aspirasi umat Islam saat itu. Karena penolakan itulah, para kiai berkumpul, berencana mendirikan satu organisasi Islam sebagai payung dan penguat Komite Hijaz. Namun, ada keraguan di benak Mbah Hasyim Asy'ari. Siapa? Saya Asad, Kiai. Saya disuruh Kiai Khalil untuk mengantar tongkat. Alhamdulillah, nak. Saya ingin mendirikan Jam'iyah Ulama. Saya teruskan kalau begini. Tongkat ini adalah tongkat Nabi Musa yang diberikan Kiai Khalil kepada saya. Kemudian Mbah Hasyim melakukan tirakat, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta diberi kemantapan hati. Kedatangan Asyad yang pertama tidak sepenuhnya membuat Mbah Hasyim mantap untuk melangkah. Dalam lubuk hatinya ingin bertemu dengan gurunya, Mbah Khalil Bangkalan. Namun, Mbah Khalil terlebih dahulu sudah mengetahui kegelisahan Mbah Hasyim, sehingga beliau mengutus Asyad untuk kedua kalinya. Asyad, kemarilah. Antarkan tasbih ini kepada Hasyim. Ya, Kiai. Ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar. Ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar. Ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar. Ya Qahar, ya Qahar. Setelah berjalan panjang, akhirnya Kiai Asyad muda sampai di Tebu Ireng. Apa itu? Saya didhawuhi Kiai Khalil untuk mengantarkan tasbih ini, Kiai. Masya Allah, Masya Allah. Saya diperhatikan betul oleh guru saya. Mana tasbihnya? Ini, Kiai. Tasbih ini dikalungkan oleh Kiai Khalil ke leher saya. Sampai sekarang, saya tidak memegangnya. Saya takut su'ul adab kepada guru, sebab tasbih ini untuk Kiai. Ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar. Ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar. Sopo sing rusak NU bakal acur. Sopo sing gelem hikmat marang NU bakal mulya. Akhirnya, pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, para ulama resmi mendirikan organisasi Islam dan diberi nama Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama. Setelah NU berdiri, Mbah Wahab kembali menemui Raja Ibnu Saud, memberikan 5 poin kesepakatan Komite Hijaz yang berisi: 1.
meminta kepada Raja Ibnu Saud untuk tetap melakukan kebebasan bermazhab 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. 2. Memohon tetap diramaikan tempat-tempat bersejarah karena tempat tersebut diwakafkan untuk masjid seperti tempat kelahiran Siti Fatimah, bangunan Kaizuran, dan lain-lain. 3. Mohon disebarluaskan ke seluruh dunia Islam setiap tahun sebelum jatuhnya musim haji mengenai hal ihwal haji, baik ongkos haji, perjalanan keliling Mekah maupun tentang syekh atau guru. 4. Mohon hendaknya semua hukum yang berlaku di tanah Hijaz ditulis sebagai undang-undang supaya tidak terjadi pelanggaran hanya karena belum dituliskan undang-undang tersebut. 5. Jamiah NU mohon jawaban tertulis yang menjelaskan bahwa utusan sudah menghadap Raja Ibnu Saud dan sudah pula menyampaikan usul-usul NU tersebut. Akhirnya, 5 poin kesepakatan dari Komite Hijaz diterima oleh Raja Ibnu Saud.